Sebenarnya sih saya tuh nggak niat mau video ini, cuman karena saya penasaran ini guru lagi ngapain sih pagi-pagi gini juga, mana masih koloran lagi. Bogor. Ya, emang kalau ke Bogor nanti dapat apa saya mampir? Oh iya, siap. Makanannya apa itu ya? Oh iya, yang dimakan ini juga lalat. Oke, saya boleh langsung cek dulu. Ibu Wirna binti Musri ya? Oke, lanjut. Saya ini Bu, ini saya ceritakan tentang sedikit medis dulu, yaitu penyakit yang ada di dalam tubuh itu. Ini yang boleh terjadi seperti kaki, denyut, rangka. Nah, itu penyakit itu sudah mulai menyerang, apalagi yang terjadi itu di tubuhnya itu dari rasa sakit. Dan satu lagi yang saya harapkan, ini penyakit ini sebenarnya tidak bahaya, tapi memang sudah mulai harus dijaga ya, harus dijaga apalagi dari usia ya. Jadi untuk solusi yang saya berikan itu adalah kalau diberi dengan ini sari paci ya, sari paci. Kalau paci membudu. Nah, membudu itu nanti dibus di blender ya, begitu airnya itu dicampur dengan gula batu. Airnya dipakai dan dicampur gula batu, setelah itu diminum. Tunggu dulu saya. Ya saya masih ngomong. Nah nanti itu kalau memang untuk memperbaikinya itu bagus, kalau kasih itu membutuhkan itu bagus dikonsumsi seminggu 3 kali. Ternyata pagi-pagi masih koloran, sudah mantul orang. Paci atau membutuhkan itu lain, sebenarnya bisa pesan jamu dari Padepokan Sejahtera itu boleh. Ya tapi ini tidak memaksakan, ini semua tergantung ya. Nah, kalau jamu nanti itu minumnya itu 1 hari 2 kali setengah gelas maupun seperempat gelas juga boleh ya. Tapi cukup diketahui efek jamu itu nanti lebih cepat sorongannya. Yang pertama mungkin akan terjadi mencret, kencing, keringatan, lemas. Nah itu biasanya sering terjadi itu. Salah satunya efek itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena penyakit ataupun penyebab-penyebab itu akan ditolong dan dikeluarkan melalui pernafasan. Jadi efek itu memang keras, makanya banyak yang juga yang berdos. Oke. Ya ini jamu ramuan memang herbal, memang ramuan-ramuan dari rempah-rempah yang saya pilih itu untuk dijadikan jamu. Oke, sekarang ini, oke lanjut ini ya, ini tadi kan medis ya, dan ini yang saya lihat ini sedikit tidak ada permasalahan berat sih, hanya sedikit masalah walaupun dengan orangnya santai, rileks, seru, tenang, tapi ada aja yang selalu timbul di pikiran permasalahan ini. Ini kayaknya agak sedikit lama sih permasalahan ini. Kan gimana bawa keluarnya. Nah ini, ya itu juga di sini kan intinya permasalahan ini ya masalah kesehatan jalan. Nah, tidak parah. Insya Allah semua berjalan baik kalau jenengan tetap ikhlas karena lillahi ta'ala. Oke. Gak usah diopen, biarkan aja, gak usah diopen.
tetap slow. Biar mereka bicara apapun ya, gitu, sama gitu aja. Oke. Nah, oke. Untuk itu yang lebih baik solusinya alangkah lebih banyak berpikir daripada berpikir ya, maksudnya berpikir nggak baik, hindari. Lebih baik berpikir tapi baik tangan. Oke. Lanjutannya untuk halo. Ini kayaknya kok macet ya bu. Kira-kira saya kualat nggak sih kalau ngerekam kayak gini diam-diam? Ya, saya tuh penasaran sih kadang-kadang. Ternyata guru tuh pagi-pagi udah bantu orang dengan gaya kolorannya, pakai belangkon. Apakah bukannya tadi seperti ini? Ternyata mulia ya, mulia banget perjuangan beliau untuk membantu orang. Saya jadi iri sama guru. Kapan lah ilmuwan saya tuh bisa sama kayak guru, bisa bantu orang jarak jauh. Ini pasti nih yang apa nih yang di VC nih, yang ditelepon ini, yang ngirim-ngirim gift kemarin ini pasti. Dan juga ada juga yang bagian transfer. Ibu tiba-tiba nggak aneh sih, cuman udah memang harus seperti ini kali ya jalannya. Masih pagi lagi, saya nggak nahan itu apa nih, coba kolornya itu nggak nahan itu. Atasnya udah pakai udang Bali. Kita dengerin. Ini kalau boleh tahu jenengan namanya siapa nih? Di sini yang ada Sutarji. Hah? Oh, Sugeng Haryadi bin Sutarji. Oke, ini jenengan sudah santri atau belum? Oh, jadi fans ya. Oke, ini bisa langsung saya baca nih. Oke, baik ya. Bapak, ini yang saya lihat ini awalnya dari penyakit medis dulu ya, penyakit medis yang mana Bapak sudah mulai merasakan bagian pinggang, bagian kepala sudah mulai jenuh ya. Dan ini yang saya rasakan ini sepertinya dengan ini sering ya, kadang-kadang kencingnya nggak lancar ya. Nah, ini yang saya lihat ini Pak, pengapuran sudah mulai ada, bagian perut juga tidak baik, dan kaki sudah mulai pelan-pelan, itu sudah mulai besar ya. Nah ini Pak, ini saya itu betul nggak itu yang saya bilang tuh? Iya, sabar dulu kan yang saya bilang. Jadi gini Pak, ini sebenarnya penyebab saraf yang sudah terjadi di daerah tubuh Bapak ini sudah banyak. Jadi ada pembekuan darah yang memang sudah tidak stabil. Nah, jadi pembekuan darah ini gimana?
Ya, bagian darah ya. Nah, ini sekarang kita ngambil solusinya langsung Pak ya, yang mana solusinya yang terbaik. Ini kan kalau lebih baik Bapak pegang jamu aja lah, karena lebih cepat dorongannya. Tapi kalau misalnya Bapak nggak ingin ambil jamu, mungkin jauh ataupun lama, Bapak bisa mencari kelapa muda. Kelapa muda itu jangan jauh ke tanah Pak. Nah kalau bisa kelapa mudanya itu yang hijau, kelapa muda hijau jangan jatuh ke tanah. Siap itu dipotong atas, potong bawah dan dibakar Pak. Nah setelah dibakar itu baru dikonsumsi. Bisa seminggu 3 atau 4 kali kalau bisa sering, karena ini dari mulai darah tingginya juga stabil, kolesterol juga banyak, pengaturan juga banyak juga. Jadi serangan-serangan penyakit itu kalau baik dijaga dan dipertahankan, jangan sampai dibiarkan saja gitu Pak ya. Oke, untuk kelanjutannya itu masalah medis, dan selanjutnya yang saya lihat ini hanya ada sedikit masalah perjalanan kehidupan. Sepertinya ada meraih sesuatu, ingin menginginkan sesuatu tapi belum terwujud ini Pak. Nah, tetap berdoa, tetap ikhlas karena nilai ta'ala. Jangan kebanyakan mikir, tapi kebanyakan untuk mikir. Ciptakanlah sesuatu pikiran-pikiran yang positif agar datangnya juga positif ya Pak ya. Nah, apa itu? Lihat, kurang baik apa lagi guru? Kenapa tiba-tiba sinyalnya hilang semua? Gitu pun masih aja ada orang yang nggak suka, masih ada juga yang menjelekkan, yang menjatuhkan. Bahkan santri-santrinya sendiri pun banyak yang menjatuhkan. Iya, ini tadi tiba-tiba putus Pak. Yang penting jangan putus harapan aja Pak. Tidak pernah motivasi. Iya. Iya. Yang saya sampaikan, kita bersihkan dulu penyebab sarafnya, pembekuan darahnya itu melalui jamu Pak. Tapi kalau memang jamu itu mungkin berat ataupun mahal ataupun bagaimana, ya silakan konsumsi air kelapa tadi Pak, air kelapa yang didapat. Nah itu nanti bisa memperbaiki pelan-pelan insya Allah gitu ya. Nah itu bagian produk lihat harus dijaga-jaga Mas ya. Untuk kelanjutannya ini yang saya cek ini baik kelanjutannya yang saya lihat ini masalah non medis ya, insya Allah Bapak ini nggak ada gangguan non medis ataupun gangguan gaib sama sekali. Hanya saja di sini sepertinya Bapak punya pendamping ataupun pernah minta sama orang tua atau orang tua, saya nggak tahu saya, tapi intinya di sini ada yang penjagaan yang masih mengitari ataupun tetap menjaga Bapak. Ada koleksi. Ya itu dari 3 yang lalu. Emang udah berapa lama Bapak memberitahukan kepada Anda? Loh, sementara saya buka aja baru 3 hari loh Pak.
empat hari yang lalu. Ya udah tidak apa-apa, tapi intinya tetap fokus, tetap jadi diri sendiri. Ingat manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan menciptakan sesuatu hal yang negatif ya Pak ya. Ingat, ketika kita menciptakan sesuatu hal yang negatif, maka energi itu akan semakin besar dan akan semakin mengganggu kehidupan kita. Ya. Jadi gini Pak ya, mungkin jangan menjadi suatu penyesalan atau suatu kekhawatiran ya. Tetap ikhlasin karena ini sana, karena mau bagaimanapun itu sudah kontrak dan memang sudah jalannya. Berilah terus doa-doa Fatihah dan kirim kepada beliau, semoga itu bisa menjadi oleh-oleh di bawah nanti akhiratnya. Untuk kelanjutannya ini dengan itu yang saya sampaikan. Jangan terlalu kebanyakan berpikir yang negatif karena itu bisa menciptakan ya Pak ya. Solusi yang saya berikan untuk non medisnya alangkah lebih baik, perbanyak zikir. Apa itu zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah setiap nafas dan langkah karena lillahi ta'ala. Dan tetap fokus untuk mencari jati diri ataupun pencarian jihad, dalam arti kata mencari rezeki untuk tanggung jawab ya. Oke Pak, semua sudah saya sampaikan, semoga bisa menjadi solusi yang terbaik untuk jenengan ya. Oke, dan selanjutnya saya mau PC sebentar nih Pak. PC. Oke, enggak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, gimana kabarnya Jos? Langsung di PC. Baik sekali, yang penting engkol terus semangat ya, itu yang utama. Jangan pernah berpikiran yang tidak baik, tetap fokus kepada masa depan dan tanggung jawab ya. Oke. Penyakit itu dijaga karena penyakit sudah mulai menyerang di mana-mana, dan ingat sebagai penyumbatan itu yang suka sakit nyeri kalau kerja berat mengangkat tiba-tiba sakit lagi. Nah itu yang perlu dijaga, dan intinya kalau dengan ambil jamu nanti insya Allah itu nanti bisa dihancurkan pelan-pelan. Dan tentu lagi yang saya harapkan, kalau memang jamu nggak bisa, usahakan air kelapa muda tadi yang dibakar. Karena apa? Kalau dibiarkan makin lama nanti makin bahaya. Jadi tetap jaga kesehatannya, karena kesehatan itu mahal harganya ya. Jangan pernah percaya dengan omongan orang yang katanya kena santet ini kiriman awal. Abaikan semua. Ingat, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Semoga barokah dan semoga jenengan bisa mendapatkan apa yang jenengan inginkan. Oke, salam. Ada yang bisa sampaikan lagi? Enggak? Sudah cukup, sudah puas ya, sudah semua ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, slow. Kok malah sedih, malah nangis. Walah, kasihan. Kalau seorang guru itu susah ya. Jadi guru itu susah. Kita nyoba bantu orang, kadang ya masih dianggap salah. Tapi kalau guru saya ini memang beliau itu orangnya gimana ya, dari setelan aja beliau itu tidak mau terlalu menonjol seperti seorang ustadz pun yang lainnya gitu. Bahkan beliau aja dipanggil Gus itu nggak mau, panggil Gus, panggil apa gitu nggak mau, Pak Kiai, Pak Ustadz. Nah guru saya itu slow orangnya, slow, santai. Lihat tuh, ngerawang orang aja masih pakai koloran.
Subhanallah. Gitu kok, santri-santri tuh masih ada aja yang menjelekkan, masih ada aja yang kurang terima. Saya malah kasihan sama mereka sih, karena mereka tuh nggak tahu gimana nih, sehebat apa sih gurunya itu. Terus saya nggak ketahuan. Ini saya rekod diam-diam. Kira-kira dia marah nggak ya? Kalau untuk membantu orang memang beliau ini the best, luar biasanya banget sih, luar biasa banget sih memang. Nggak ada yang bisa ngimbangi. Saya jadi iri, saya juga pengen sih kayak beliau. Kira-kira yang dilakuin sama beliau ini salah nggak sih? Kalau menurutku sih enggak. Tapi kenapa kok mereka masih juga kurang terima dengan apa yang udah dilakukan sama guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mamat Karyo, Padepokan Senam Berjagat. Oke, ini kalau boleh tahu apakah benar ini namanya Sapriani Hasibuan? Kita dengerin lagi. Tribun. Oke, ini namanya Sapriani Hasibuan ya? Iya ya, nama saya Sapriani Hasibuan. Binti Muhammad Asfi. Nah, mangga ini sekarang posisi lagi di luar negeri apa ya? Oke, saya lihat dengan jelas. Oke, lanjut, saya boleh membaca langsung nih? Iya, boleh Mas. Maka bismillahirrahmanirrahim. Sapriani Ibu sekarang ada di Malaysia? Iya, dari Malaysia. Oke, ini penyakit yang saya lihat pertama, ini bagian medis ya, bagian medis yang mana penyakit ini tidak begitu bahaya, tidak begitu masalah, hanya bagian kaki yang sering lemas, juga bagian perut yang sering sakit, cara pinggang ya, begitu kepala yang sering berdenyut ini Bu. Iya, betul Mas. Nah, ini saya harap sama jenengan ini sudah mulai ada penyumbatan saraf, bagian ginjal juga sudah ada penyumbatan ya. Udah gitu penyakit-penyakit yang menyerang itu darah tidak stabil, ada kolesterol juga tidak stabil, asam urat juga ada Bu. Jadi harap dijaga lagi kesehatannya Bu. Nah, ini solusi yang saya berikan. Ini intinya banyak lagi penyakit yang menyerang ini ya, bagian arah kepala belakang telinga juga iya. Jadi ini banyak. Intinya dengan tetap percaya diri dan yakin kepada Allah Ta'ala bahwasanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya. Nah, solusi yang saya berikan alangkah lebih baik dengan kalau mau ambil jamu itu mungkin lebih baik karena penyakit ini sudah mulai banyak penyebatan sarafnya. Dan untuk kalau misalnya tidak ambil jamu, bisa cari buah mengkudu ataupun buah mace Bu. Nah, itu langsung aja hubungi admin nanti kan ada nomor admin. Nah, intinya jangan dibiarkan berlama-lama. Nanti kalau misalnya jamu sulit, cari aja buah mengkudunya itu dijus ataupun di blender, airnya nanti dicampur gula batu ya Bu. Nah, itu dikonsumsi dua atau 3 kali seminggu. Oke, itu untuk non medis, untuk medis yang saya lihat. Lanjutannya ini saya ngecek dengan ini kayak ada masalah ya. Sama kayak seperti masalah perasaan, asmara, dan di sini juga ada masalah keluarga nih sedikit.
Ingat satu hal yang saya harapkan, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak baik, karena itu bisa memancing darah yang tidak stabil, degupan jantung yang tidak baik, hingga akhirnya timbulnya penyakit sama parah lagi. Jadi intinya ingat, janganlah mencintai makhluk Allah melebihi dari cintamu kepada lillahi ta'ala, paham? Nah, jangan mencintai makhluknya melebihi cintamu kepada Tuhan yang esa, nanti khawatir marah pula nanti kan gitu. Jadi intinya tetap fokus dan percaya diri untuk kedepannya. Walaupun ada target yang belum diselesaikan ataupun masih dikejar, tetap semangat ya Bu ya. Bener nggak ini ada target sesuatu tapi belum selesai? Iya Mas, betul. Iya, tetap slow karena slow itu akan menjadi perjalanan yang lebih baik lagi dan lebih santai lagi ya. Iya Mas. Oke, untuk kelanjutannya ini yang saya lihat non medis. Ini non medis ini tidak ada permasalahan, tidak ada gangguan, hanya saja ini juga jenengan kayaknya pernah minta sama seseorang ya dulunya. Oh iya, dulunya waktu disilakan siap saya dulu kerja di restoran, jadi saya sakit-sakitan, jadi mama saya bawa saya ke pusat, dia bagi saya makan makan buat diri yang kecil itu. Iya iya. Dia bagi saya makan. Tapi tidak apa-apa. Ya tetap intinya ini untuk gangguan medis ini tidak ada masalah ya, tapi tetap semangat, jangan berpikir yang tidak baik, jangan menciptakan sesuatu hal yang negatif ya, tidak baik. Oh iya Mas. Ya, jadilah lebih baik. Paham? Iya Mas. Oke, kelanjutannya ini medis dan medis sudah saya bahas. Lanjutannya saya mau PC kalau boleh. Boleh Mas. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Ya Tetap semangat. Belum. Ini kita masih beraktivitas ya. iya Mas, berbatas tadi saya tidak dikasih kita. Emangnya juragannya nggak ada? Ada tadi, tapi saya kan keluar tadi. Oke, siap. Kalau begitu tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Ingat kesehatan itu mahal. Jangan mudah percaya dengan omongan orang. Ingat di rantauan itu nggak begitu selamanya. Jadi kumpulkan rezeki, kumpulkan target untuk meraih target yang diinginkan. Ya, ingat ketika Nawi itu sangat susah dan banyak kali halangan dan rintangan. Jadi tetap fokus, jangan mudah percaya omongan orang. Ya. Semoga barokah dan tetap semangat jaga kesehatannya. Oke, slow. Oke. Mangga, udah semua dibahas ini, udah tahu semua kan? Kira-kira gimana ininya? Yang saya baca gimana? Nah, itu yang saya bilang tadi, ada badan kepala yang nyambar telinga juga. Jadi kalau jenengan mengkonsumsi jamu tadi itu akan menyerong penyumbatan darah ataupun pembekuan darah yang sedang menghambat peredarannya gitu. Intinya berpikirnya positif ya, jangan berpikir yang nggak baik, nanti akan timbul lagi penyakit. Kalau ada minum obat dari dokter ya jangan sering-sering, karena nanti bisa menjadi bengkak atau pekat telinga ya. Boleh tapi jangan sering-sering, jangan jadi juga ya. Nah itu tadi untuk solusi minuman tadi sudah saya sampaikan, semoga bisa dijalankan dengan baik. Oke, semoga barokah. Kalau mau pesan jamu silakan hubungi adminnya, dan harapan saya, doa saya tetap selalu bersama dengan semangat dan bersanjungan. Assalamualaikum. Terima kasih atas doa dan support Anda. Semoga solusi yang kami berikan bisa menambah Allah. Sangat siap. Mana itu bro?
Asal ngapain? Apa guru? Duduk. Ada orang yang kantor? Nggak ada. Hah? Ya. Itu guru. Guru naik kantor nggak sih? Mana orang semua belum pada datang? Belum pada datang? Belum guru. Belum. Buat video apa kita nih? Buat video apa? Pasti. Yang penting 10 orang dah. Satu lagi nih. 10 orang. Banyak. Dari tadi berarti guru? Enggak, ya lumayan tadi juga, cuman ada beberapa. Mas Arji belum datang. Belum guru. Jam berapa dia datang? Nggak tahu nih. Saya sendirian soalnya. Guru. Hah? Maaf ya. Apa itu? Enggak. Saya dari tadi sih merhatikan guru. Perhatikan apa? Ya merhatikan guru tapi sambil ngaktifin kamera. Astagfirullahaladzim. Jadi dari tadi aku di kamera. Iya. Oh, kamera tersembunyi. Iya. Oh, bagus ya. Mulai ya. Tapi keren kan guru, nggak ketahuan. Gantian kejebak. Tapi keren kan nggak ketahuan. Mantap. Buat video apa nih? Tapi kan kok ini aja kan. Buat video apa kita nih? Buat video apa? Buat video apa kira-kira? Ada 8 lagi yang belum ditelepon. Itu guru sih sebenarnya nelpon siapa sih? Ya tapi kan buka pengobatan solusi jarak jauh. Solusi jarak jauh ya. Kemarin yang ngirim jeep itu ya? Ya, yang ngirim juga transfer seikhlasnya. Kan daftar gitu, jadi kita layani lah. Iya. Terus saya mau nanya nih guru. Itu bener nggak Padepokan Nur Sejati ditutup? Siapa bilang ditutup? Iya kan itu rame itu. Siapa bilang ditutup? Kan rame. Viral tuh. Viral itu. Yang nutup siapa? Dia katanya masyarakat. Masyarakat yang nutup. Emang yang punya Padepokan siapa? Gus Samsudin. Ya udah, yang punya hak nutup itu ya Gus Samsudin sama pemerintah. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan solusi, tapi dia tidak berhak menutup usaha orang, gitu loh. Nah, kalaupun masyarakat itu tidak terima dengan perbuatan dia, itu tidak bisa menutup dengan secara anarkis ataupun dengan cara seperti itu bisa dalam itu hukumnya, gitu. Jadi, kalau menurut Mas Guru sih, ya, alangkah lebih baik itu ya diselesaikan pelan-pelan dan dicoba untuk mencari solusinya. Itu kalau misalnya diproses, itu masyarakat itu nanti akan dicari itu. Masyarakat siapa kepalanya dan siapa provokatornya gitu loh. Serius? Jadi nggak sembarangan gitu. Paham maksudnya kan? Iya paham. Tapi guru kayaknya sih ada santri yang kecewa juga sih. Apa itu? Ada santri yang kecewa juga sih kayaknya. Gini Master, setiap padepokan itu memiliki cara yang berbeda-beda. Bisa caranya itu mengagungkan ataupun mengayomi ataupun memberikan kenyamanan terhadap santri, ya. Ada juga yang memang memberatkan untuk santri. Contoh gini aja, Mas, kan kita juga aku pernah dengar kabar itu tentang di Padepokan Pusat gula aja beli gitu ya kan. Nah, ada juga yang menceritakan tentang belajarnya kenapa harus pakai benda-benda pusaka. Kan bola-balik sebenarnya udah dijelaskan. Kalau kita itu belajar itu yang mana itu benda-benda pusaka itu untuk berlatih pengisian. Jadi kita nggak mudah dibodohi orang tentang
oh ini ada kodamnya, ini kebal bacok, ini kebal ini gitu. Jadi di samping kita memberitahukan soal trik-trik kekebalan, trik-trik pengobatan santet atau apapun yang kita jabarkan sama santri, tetap ada nilai negatifnya, mesti itu. Dan setiap padepokan pasti mempunyai hal seperti itu. Iya, paham saya guru. Ada asbak. Asbak benar ya. Ini video. Oh. Kalau memang masalah Gus Samsudin ya jujur harapan itu jangan sampai lah itu tertutup, karena nggak mungkin juga mudah menutupnya. Dalam arti kata beliau ini sudah banyak membantu umat dan sudah banyak untuk ibarat gini ya, ibaratnya kalau 100 orang yang bantu, nggak mungkin semua itu mendapatkan kepuasan gitu. Pastinya itu di antara 100 orang itu 90 itu ya mungkin merasa kepuasan, 10 itu pasti ada merasa kecewaan, karena setiap orang kan rambutnya nggak mungkin sama. Iya, benar. Tapi kalau misalnya ada Gus Samsudin di sini pasti ya saling sharing. Intinya kalau supportku ya tetap semangat lah, karena mau bagaimanapun udah banyak bermanfaat untuk umat, walaupun ada beberapa orang yang kecewa. Dan sebenarnya dia tidak akan bisa divonis bersalah oleh massa, nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang bisa memvonis bersalah itu hukum, dan hukum itu pun itu ada 2 kategori yang bisa memvonisnya, saksi, bukti. Kalau tidak ada laporan dari siapapun tentang Gus Samsudin, itu tidak akan bisa diproses gitu loh. Jadi kalau soal info-info miring yang kita dapat, kemungkinan dia itu ada komen, oh saya ditipu begini, itu kan hanya komen. Iya, gitu loh. Bisa jadi itu hanyalah seorang provokator ataupun tukang fitnah gitu. Ya, betul. Nah kalau memang dia itu sudah merasakan, ya jika memang silahkan laporkan. Jadi tahu saksi dan bukti gitu, ada saksinya, ada buktinya, dan otomatis namanya pengobatan ya. Pengobatan itu nggak pakai materai ataupun tidak ada tertulis. Dia itu pakai ini pengobatan gini, bagaimana ikhlas enggak, kan gitu. Benar. Jadi itu tidak bisa menjadi bukti gitu. Yang ada ya kalau memang mau udah niat untuk pengobatan ke situ, ya niat karena lillahi ta'ala, memang niat untuk memperbaiki kesehatan diri sendiri. Jangan berpikiran bahwasannya untuk mencoba, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memang sakit ya silahkan gitu. Dan harapanku ya semoga aja padepokan itu tetap berkembang. Amin. Harapanku. Kalau soal santri yang kecewa itu biasa. Ya, cuman kan mungkin mereka sudah terlalu fanatik mungkin. Gini ya, bukan fanatik ya. Master udah berapa lama belajar sama Mas Khalid, belajar sama padepokan ini? Dari tahun 2014 sampai tahun ini udah berapa tahun kira-kira? Berarti sudah hampir mencapai 7 tahun ya, 7-8 tahun ya. 8 tahun. Pertanyaanku, berapa banyak yang sudah buka padepokan sendiri dari PSS? Wah, udah banyak, guru nggak terhitung lagi. Nah, dari 100 orang misalnya ya, dari 100 orang tidak semuanya itu menemukan kepuasan. Ya, karena manusia itu cara berpikirnya juga beda-beda gitu. Paham maksudnya kan? Paham. Nah, kalau misalnya ada 10% yang mereka itu gagal, dalam arti kata dia itu ingin mencaci, memaki, menghina, memprovokatori, itu hak mereka. Intinya kalau kamu kan tahu sendiri Mas Guru itu gimana, biarkan aja gitu, lantak situ gitu. Iya. Ya kan? Nggak usah dipikirkan yang bla bla mampus itu. Yang penting kita jalani karena lillahi ta'ala. Benar. Dan intinya kita juga tidak pernah menipu ataupun memeras mereka, dalam arti kata ya mereka juga belajar nggak bayar kok. Iya, benar. Nah, kalau mereka daftar ambil paket itu kan kita jualan. Mereka mau beli silakan kita ajari. Kalau nggak mau beli ya udah nggak apa-apa, kan nggak repot. Benar. Jadi saya kalau pribadi itu memang menginginkan mereka itu menjadi lebih baik dan tidak mudah terbodohi. Dan bukan berarti aku membodohi mereka, enggak. Hanya misalnya lah, kalau dulu kan ini kan baru naik aja ya. Dulu awalnya itu
harga paket hanya 370.000. Ya. 370.000 itu kalau dikali-kalikan dengan barang-barang yang kita sediakan, itu tak ubahnya kita itu jualan. Iya. Nah, ada macam-macam benda yang kita kasih itu untuk berlatih pengisian, berlatih energi, berlatih kaji diri, berlatih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan selama asal dia gabung itu pastinya kan kita masukkan grup. Betul. Mereka pasti banyak mengenal gitu loh. Dari grup itu aja dia udah banyak saudara gitu. Dari situ seharusnya kalau memang dia tuh positif ya, dia pasti akan merasa bersyukur. Dengan PSS banyak saudara, dengan PSS ini belajar banyak kali pengetahuannya gitu. Tapi kebanyakan kalau Mas ya dari dulu, kalau ada santri yang memang dia ingin bangkit sendiri, karena ada 2 kategori yang saya harapkan. Santri PSS harus bisa berkembang ataupun mengembangkan. Kalau mengembangkan, dia itu membawa nama PSS dan dia itu tetap berada jalan di PSS. Itu namanya mengembangkan. Tapi harapan saya kalau bisa jangan mengembangkan, karena kalau mengembangkan itu masih dalam tahap aturan. Betul. Tapi kalau bisa berkembang, nah banyak santri PSS kan sudah berkembang itu, ya, sudah buka padepokan atau apa ya. Tapi harapan saya kalau sudah buka padepokan ataupun berkembang, tetaplah berjalan di jalan yang diridhai Allah, dan tetaplah untuk memanfaatkan keilmuan yang dia miliki untuk membantu sesama. Jangan menciptakan sesuatu gitu loh. Dan kalau mereka menciptakan sesuatu, biarkan aja lah. Yang penting kita sudah memberikan nasihat. Namanya manusia, karena buta dengan uang mungkin bisa jadi. Ya, tapi kan kalau keterusan kan bisa bahaya bagi dirinya, guru. Ya, yang penting kita sebagai guru sudah memberikan nasihat. Gini loh, contoh gini loh, guru aja yang kayak gini aja masih aja dipandang buruk sama orang-orang. Masih ada yang mandang, masih ada yang jelekkan, masih ada yang menjatuhkan. Bahkan santri yang sendiri juga banyak yang menjelekkan gitu loh. Kalau dia sudah berkembang, itu berarti tugasku sudah selesai. Kalau dia menjelekkan, mungkin ada kurang puasnya pembelajaran yang dipelajari, hingga dia merasa tidak ada kepuasan yang didapat dari PSS. Tapi sebenarnya kan kesalahan dia sendiri. Iya. Betul nggak? Betul. Karena apa? Mungkin kurang praktek. Betul sekali. Kurang mempraktekkan ilmu-ilmu yang dijabarkan. Itu salah mereka, bukan salah kita. Intinya Rasulullah sendiri juga pernah kok dimaki, dihina, dicaci, dimaki, bahkan diludahi juga pernah. Tapi tetap ikhlas, tetap slow gitu. Nah, contoh kayak Gus Samsudin ya, dia tetap slow, santai. Yang bilang ditutup itu kan masyarakat. Itu sampai demo gitu, rame orang gitu. Iya gini Mas. Gini Mas. Dia tidak merasa tidak merasa punya kesalahan. Gitu loh. Oh. Jadi kalaupun dia merasa memang tidak punya kesalahan, masa ada yang melihat kesalahan itu ada bukti, ada saksi, enggak gitu. Iya, betul. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya abaikan aja, biarkan aja. Masa yang mungkin ya itu kan hak pribadi masing-masing ya. Makanya kalau bisa kita ya hablum minallah juga hablum minanas. Itu sangat perlu. Apa itu hablum minallah, hablum minanas? Kita kan dari dulu tahu juga Gus Samsudin itu kan nggak pernah kolab sama siapa gitu kan. Benar, sendiri meresingkan. Nah, akhir-akhir ini ada sering kolab dengan siapapun yang sudah ingin bersatu, ingin kolab, ya dipersilahkan sama beliau. Jadi itu adalah pelajaran hablum minanas gitu. Pendekatan diri atau perapatan diri dengan sesama manusia. Iya, iya. Tapi kalau hablum minallahnya yaitu masing-masing kajian diri. Tapi kalau nilai kita plus dalam arti kata bagus, untuk membantu sesama itu banyak. Hanya saja yang ditampilkan itu ya kemungkinan yang ditampilkan itu tidak baik, yaitu tergantung kepada netizen sendiri menilainya gitu loh. Iya, betul. Biarkan aja masyarakat itu menilai. Yang penting coba untuk terus menjadi lebih baik. Ya kalau bisa ya kayak kita kan, jangan ada sampai menipu atau pembodohan publik, dalam arti kata datang kemari dibodoh-bodohi di toko-toko ya, itu jangan sampai gitu. Ya memang kita kan dari dulu nggak pernah noko-noko yang bodoh-bodoh gitu. Pasien datang aja sekali udah langsung alhamdulillah lumayan, nggak pernah balik-balik lagi ya. Ya itu kan jodoh. Berobat ini jodoh-jodohan Mas. Iya. Yang penting kuncinya ya kalau untuk santri kita udah nasihati bolak-balik, janganlah
menjadi momok penciptaan suatu sugesti yang tidak baik terhadap pasien. Betul. Nah itu saya beri nasihat terus dan terus. Tapi kalau memang dia tetap melakukan seperti itu untuk mencari keuntungan pribadi, ya awalahu alam. Intinya tugas kita sudah selesai, memberikan pengarahan yang baik untuk mereka, gitu aja. Tapi kalau menurut saya yang kayak gitu tuh, itu baru benar-benar real pembodohan publik sih Guru. Nah itulah, kadang orang nggak mengkaji diri gitu, kadang orang nggak mengkaji diri, dan kadang-kadang orang itu memang banyak rezeki yang didapat, ya udah dilanjut terus gitu. Ini pasiennya, ini video dari tadi ya? Iya tadi, udah hampir 1 jam nih. Bawa untuk apa itu? Untuk apa? Dia nggak ada sih Guru, awalnya iseng aja. Ya positif nggak? Kalau memang positif, naikkan aja nggak apa. Positif sih, Ya, karena kan banyak juga pelajaran-pelajaran yang Guru kasih tadi barusan. Udah naikkan aja. Nggak apa? Nggak apa. Oke siap. Gas aja. Apa? Ini nggak ada video loh di Mas Karya 1. Mau dia upload? Apa tadi? Boleh. Ya udah ya Guru, saya matikan ya. Ada lagi nih yang telepon.